Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel YouTube SMN 1 Pabuaran Kabupaten Subang. Mudah-mudahan hari ini kita selalu berada dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu, hari ini dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang standar penilaian pendidikan dalam buku suplemen Instrumen Pengukuran Standar Nasional Pendidikan yang diterbitkan oleh LPMP Provinsi Jawa Barat. Di 3 video sebelumnya kami sudah menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan, kemudian standar isi dan standar proses. Nah, video kali ini yang keempat yaitu tentang standar penilaian pendidikan. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube SMN 1 Pabuaran Kabupaten Subang. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai pembahasan kita di video kali ini, yaitu tentang instrumen pengukuran standar nasional pendidikan untuk standar penilaian pendidikan. 4.1 Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi. A. Penjelasan. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi jika memenuhi indikator sebagai berikut. Yang pertama, penilaian mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam kurikulum 2013, aspek penilaian itu meliputi 3 ranah, yaitu ranah sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, bentuk pelaporan penilaian sesuai dengan ranah yang dinilai. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan siswa disampaikan dalam bentuk angka dan atau deskripsi. Sementara penilaian sikap dilakukan dengan mendeskripsikan perilaku siswa. Nah, kita akan bahas masing-masing dari penilaian ini secara umum. Yang pertama kita mulai dari penilaian sikap. Untuk teknik penilaian sikap dilakukan oleh semua guru mata pelajaran, guru BK dan wali kelas, serta warga sekolah. Kemudian teknik penilaian sikap dijelaskan ada 2 skema. Yang pertama penilaian sikap yang utama, yang kedua penilaian sikap penunjang. Penilaian sikap utama itu adalah observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester. Kemudian yang kedua, observasi oleh guru BK dan wali kelas selama 1 semester. Observasi oleh guru mata pelajaran dilaksanakan selama proses pembelajaran dan di luar pembelajaran. Sementara observasi oleh guru BK dan wali kelas dilaksanakan di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi laporan yang valid. Penilaian sikap yang kedua disebut penilaian penunjang, yaitu penilaian dari penilaian antar teman. Penilaian antar teman ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Yang kedua, untuk teknik penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu dilakukan dengan 3 cara. Mungkin juga bisa lebih. Yang pertama melalui tes tertulis, yang kedua tes lisan, yang ketiga dengan penugasan. Tes tertulis itu bisa dalam bentuk soal benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, isian atau melengkapi, dan uraian. Sementara tes lisan itu bisa dalam bentuk kuis dan tanya jawab. Yang ketiga, untuk penugasan, tugas dilaksanakan secara individu atau kelompok di sekolah dan atau di luar sekolah, baik secara formal maupun informal. Demikian untuk penilaian pengetahuan. Kemudian yang ketiga, untuk penilaian keterampilan. Sama dengan penilaian sikap dan pengetahuan, nilai keterampilan pun mempunyai beberapa macam teknik penilaiannya atau skema penilaiannya. Yang pertama dalam bentuk unjuk kerja, kinerja atau praktik.
yaitu penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, penilaian keterampilan proyek, yaitu kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Kemudian, penilaian keterampilan dalam bentuk portofolio, yaitu rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Yang keempat, penilaian keterampilan dalam bentuk produk, yaitu penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni. Kemudian ada juga bentuk penilaian yang lainnya tergantung kondisi di sekolah Bapak dan Ibu. Demikian untuk penjelasan tentang bentuk pelaporan penilaian sesuai dengan ranah yang dinilai, baik penilaian sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Selanjutnya bagian B, petunjuk pengisian. Pilihlah salah satu opsi pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut. Pilihan 1, deskripsinya, jika kurang dari 50% guru melakukan penilaian sesuai ranah kompetensi. Kemudian pilihan 2, jika 50% sampai dengan 75% guru melakukan penilaian sesuai ranah kompetensi. Kemudian pilihan 3, jika 75% sampai dengan 100% guru melakukan penilaian sesuai ranah kompetensi. Persentase ini dilihat dari bentuk penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah. Jika Bapak Ibu sebanyak 50% guru hanya melakukan penilaian, hanya 50% yang melakukan penilaian, maka pilihan atau skornya adalah 1. Tapi mudah-mudahan semua guru itu melaksanakan penilaian, karena memang ini adalah bagian dari tugas pokok kita. Selanjutnya pilihan keempat, jika 100% guru melakukan penilaian sesuai ranah kompetensi. Ini yang paling bagus ya. Kemudian untuk bukti fisik itu dalam bentuk RPP, perangkat penilaian, dan hasil supervisi akademis. Perangkat penilaian seperti yang telah dijelaskan di standar proses itu harus mencakup 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 4.2 Teknik penilaian objektif dan akuntabel. Penjelasannya, teknik penilaian objektif dan akuntabel dapat dipenuhi jika sesuai dengan ketentuan. 1. Jenis teknik penilaian yang digunakan objektif dan akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya, dan tidak dipengaruhi subjektivitas guru. Kemudian yang kedua, memiliki kelengkapan perangkat teknik penilaian atau instrumen perangkat teknik penilaian. Penilaian dilakukan sesuai karakteristik kompetensi dan memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. Nanti mungkin di video yang lain kami akan menjelaskan tentang panduan penilaian kurikulum 2013 agar kita lebih paham lagi tentang bagaimana teknik penilaian yang meliputi 3 ranah tadi: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bagian B, petunjuk pengisian. Pilihlah salah satu opsi pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut. Pilihan 1, jika kurang dari 50% guru melakukan penilaian dengan teknik penilaian yang objektif dan akuntabel. Penilaian 2, jika 50% sampai dengan 75% guru melakukan penilaian sesuai dengan teknik penilaian yang objektif dan akuntabel. Pilihan 3, jika 75% sampai dengan 90% guru melakukan penilaian sesuai dengan teknik penilaian yang objektif dan akuntabel. Lalu pilihan 4, jika 90% sampai dengan 100% guru melakukan penilaian sesuai dengan teknik penilaian yang objektif dan akuntabel.
Kemudian bukti fisik untuk 4.2 yaitu pedoman penilaian, kemudian instrumen penilaian, rubrik penilaian, dan daftar nilai. Ini biasa kita lakukannya Bapak Ibu, karena ketika kita akan melakukan penilaian maka pasti ada pedomannya, scoring segala macam, instrumennya ada, soal misalnya, lalu rubriknya dan daftar nilai. Selanjutnya 4.3 penilaian pendidikan ditindaklanjuti. Penjelasan: penilaian pendidikan ditindaklanjuti dengan memenuhi indikator sebagai berikut. Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian, yaitu ditindaklanjuti untuk melakukan perbaikan dan atau penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Setelah kita melakukan tes atau menilai baik itu dari sikap, pengetahuan maupun keterampilan, untuk nilai pengetahuan misalnya kita pasti akan melakukan analisis butir soal. Apakah soal atau instrumen yang kita berikan itu telah memenuhi kriteria atau belum? Jika belum, maka itu akan menjadi catatan untuk pembuatan instrumen berikutnya. Yang kedua, melakukan pelaporan penilaian secara periodik. Kemajuan yang dicapai oleh peserta didik dipantau, didokumentasikan secara sistematis. Kalau sekolah Bapak Ibu melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS atau UTS, sebaiknya hasil dari pelaksanaan PTS tersebut dilaporkan kepada orang tua siswa, dan tentunya itu ada dokumentasi di wali kelas masing-masing, atau ada arsip atau ada data di wali kelas masing-masing. Kemudian untuk pelaporan yang lainnya yang pasti kita lakukan adalah ketika pembagian laporan hasil pendidikan atau capaian hasil kompetensi. Laporan capaian hasil kompetensi itu biasanya dilakukan di akhir semester, baik semester ganjil maupun semester genap. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk pelaporan penilaian secara periodik. Bagian B, petunjuk pengisian. Pilihlah salah satu opsi pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut. Pilihan 1. Jika kurang dari 50% guru melakukan penilaian pendidikan dan ditindaklanjuti. Pilihan 2. Jika 50% sampai dengan 75% guru melakukan penilaian pendidikan dan ditindaklanjuti. Pilihan 3. Jika 75% sampai dengan 100% guru melakukan penilaian pendidikan dan ditindaklanjuti. Lalu pilihan 4, jika 100% guru melakukan penilaian pendidikan dan ditindaklanjuti. Selanjutnya bukti fisik, pedoman penilaian, itu jelas harus ada, kemudian instrumen penilaian, lalu rubrik penilaian, daftar nilai, dan raport. 4.4 Instrumen penilaian menyesuaikan aspek. A. Penjelasan. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan yang tadi telah dijelaskan di poin 4.1. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Kemudian penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Ini telah dijelaskan tadi di poin 4.1 semuanya. Bagian B, petunjuk pengisian. Pilihlah salah satu opsi pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut. Pilihan 1. Jika kurang dari 50% guru melakukan penilaian dengan menyesuaikan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pilihan 2, jika 50% sampai dengan 75% guru melakukan penilaian dengan menyesuaikan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pilihan 3,
Jika 75% sampai dengan 100% guru melakukan penilaian dengan menyesuaikan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pilihan 4. Jika 100% guru melakukan penilaian dengan menyesuaikan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bukti fisiknya, pedoman penilaian, instrumen penilaian, rubrik penilaian, daftar nilai, dan raport. 4.5. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur. A. Penjelasan. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur sebagai berikut. 1. Prosedur penilaian berdasarkan penyelenggaraan penilaian oleh guru, sekolah, dan pemerintah. Seperti kita tahu bahwa dalam Permendikbud dijelaskan ada penilaian oleh guru, oleh sekolah, dan oleh pemerintah. Penilaian oleh guru contohnya adalah penilaian ulangan harian atau ulangan per kompetensi atau per KD. Sementara oleh sekolah biasanya ada PTS, penilaian tengah semester, atau PAS, penilaian akhir semester, atau PAT, penilaian akhir tahun. Sementara oleh pemerintah biasanya ujian nasional, kalau dulu itu ada. Kalau sekarang mungkin ada AKM, asesmen kompetensi minimal. Yang kedua, penilaian aspek dilakukan melalui tahapan 1. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan 1. Mengamati perilaku siswa selama pembelajaran. 2. Mencatat perilaku siswa dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan. 3. Menindaklanjuti hasil pengamatan. Dan 4. Mendeskripsikan perilaku siswa. Yang kedua, penilaian aspek pengetahuan dan keterampilan dilakukan melalui tahapan 1. Menyusun perencanaan penilaian. 2. Mengembangkan instrumen penilaian. 3. Melaksanakan penilaian. 4. Memanfaatkan hasil penilaian. Dan 5. Melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Yang ketiga, kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai. Petunjuk pengisian. Pilihlah salah satu opsi pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut. Pilihan 1. Jika kurang dari 50% guru melakukan penilaian mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Pilihan 2. Jika 50% sampai dengan 70% guru melakukan penilaian mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Pilihan 3. Jika 75% sampai dengan 90% guru melakukan penilaian mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Pilihan 4. Jika 90% sampai dengan 100% guru melakukan penilaian mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Bukti fisiknya, pedoman penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian. Demikian Bapak Ibu, instrumen pengukuran standar nasional pendidikan, yaitu standar penilaian yang telah sama-sama kita bahas di video ini. Mudah-mudahan apa yang tadi dijelaskan dapat memberikan gambaran kepada Bapak Ibu, terutama di aspek penilaian, bagaimana seharusnya kita melakukan penilaian baik melalui ranah sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube SMN 1 Pabuaran Kabupaten Subang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.